Pada suatu masa di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Umar. Dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati, beliau memiliki ilmu agama yang luas. Kiai Umar mengabdikan dirinya untuk masyarakat, membimbing, serta membantu mereka yang mengalami berbagai permasalahan hidup. Namun, ada satu kelebihan unik yang dimiliki oleh Kiai Umar. Beliau memiliki karunia penglihatan gaib yang memungkinkan dirinya melihat dan berinteraksi dengan makhluk dari alam lain, termasuk jin. Penglihatan gaib Kiai Umar bukanlah sesuatu yang diumbar. Beliau selalu menjaga kerahasiaan karunia ini dan hanya membicarakannya jika memang diperlukan untuk membantu orang lain. Masyarakat kampung pun lama-kelamaan mengetahui kemampuannya setelah beberapa orang mengalami kejadian mistis yang terbukti bisa Kiai Umar atasi dengan mudah. Meskipun begitu, Kiai Umar selalu menekankan bahwa kemampuan ini bukan untuk ditakuti, tetapi sebagai anugerah yang harus dijaga. Suatu hari, seorang warga bernama Pak Hasan datang ke rumah Kiai Umar karena anaknya, Fitri, sering sakit-sakitan. Berbagai cara telah dilakukan, namun penyakit Fitri selalu kambuh. Kiai Umar pun bersedia membantu dan mulai memeriksa keadaan Fitri dengan penglihatan batinnya. Dalam perenungan itu, Kiai Umar melihat ada sosok jin hitam tinggi besar yang selalu mengikuti Fitri. Jin tersebut tidak mengganggu secara langsung, tetapi energi negatifnya membuat Fitri sakit. Kiai Umar lalu meminta keluarga Pak Hasan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci di rumah mereka. Selain itu, beliau juga memberikan amalan khusus untuk melindungi Fitri dari gangguan jin tersebut. Berkat bimbingan Kiai Umar dan kedisiplinan keluarga dalam menjalankan amalan, kondisi Fitri perlahan membaik. Jin tersebut akhirnya pergi, dan Fitri pun kembali sehat. Kisah ini kemudian tersebar ke seluruh kampung, dan Kiai Umar semakin dihormati. Beliau pun dikenal sebagai Kiai Kampung yang bisa melihat alam gaib. Meski demikian, Kiai Umar tetap menekankan bahwa segala kesembuhan dan bantuan adalah atas izin Tuhan. Ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut dengan jin atau makhluk gaib lainnya, selama mereka memiliki keyakinan yang kuat dan selalu dekat dengan Tuhan. Kiai Umar semakin dikenal sebagai sosok yang memiliki karunia penglihatan gaib dan kemampuan untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan makhluk halus. Di tengah kesibukannya mengajar dan membantu masyarakat, beliau suatu hari menerima kabar bahwa ada seorang pendatang bernama Pak Marwan yang tengah dirundung masalah pelik. Kerap berteriak ketakutan di tengah malam dan sering melihat sosok hitam besar yang menyeramkan. Berbagai cara sudah dilakukan, namun gangguan itu semakin hari semakin parah. Pak Marwan, yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Kiai Umar. Kiai Umar menerima permintaan tersebut dengan penuh ketulusan. Malam itu, beliau datang ke rumah Pak Marwan bersama beberapa santri terdekatnya. Dengan tenang, beliau menenangkan Sari yang tampak ketakutan. Dalam keheningan malam, Kiai Umar mulai berdoa dan melantunkan ayat-ayat suci, sementara para santri mengikutinya dalam zikir yang lembut. Ketika suasana semakin hening, tiba-tiba terdengar suara tawa menyeramkan dari sudut ruangan. Suara tersebut begitu keras dan menakutkan hingga membuat beberapa santri bergetar ketakutan. Namun,
Kiai Umar tetap tenang. Dengan suara lantang dan tegas, beliau berkata, "Jika engkau jin yang mengganggu anak ini, tunjukkan dirimu dan berbicara dengan aku." Seketika itu, muncul bayangan besar yang perlahan menjelma menjadi sosok jin hitam tinggi besar, berwajah menyeramkan, dengan mata merah menyala. Jin itu menyeringai dan menatap Kiai Umar dengan pandangan penuh kebencian. "Kau berani memanggilku, Kiai? Apa kau pikir bisa mengusirku begitu saja?" Kiai Umar menatap jin tersebut dengan tatapan tegas. "Aku tak datang untuk bertarung, tetapi untuk mengingatkanmu agar tidak mengganggu anak ini dan keluarganya. Setiap makhluk memiliki tempatnya masing-masing. Tinggalkan mereka dengan damai," ucap Kiai Umar dengan penuh wibawa. Jin itu tertawa keras. "Aku tak akan pergi begitu saja. Keluarga ini telah menggangguku, dan aku akan tetap di sini." Suara jin itu bergema, membuat ruangan terasa semakin dingin dan mencekam. Namun, Kiai Umar tidak gentar. Ia lalu mengangkat tangannya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan penuh kehusyukan. Bacaan itu begitu kuat hingga ruangan terasa bergetar. Jin tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, suaranya semakin melemah, tetapi masih mencoba melawan. Melihat bahwa jin itu tak kunjung menyerah, Kiai Umar kemudian memasuki fase doa yang lebih dalam, memusatkan seluruh energi spiritualnya. Seakan tidak mampu bertahan, jin tersebut mulai memohon. "Hentikan, hentikan, aku menyerah," seru jin itu dengan suara yang kini penuh ketakutan. Dengan tatapan penuh kasih, Kiai Umar bertanya, "Apakah engkau berjanji tidak akan mengganggu keluarga ini lagi?" Jin itu mengangguk dengan gemetar, mengaku kalah di hadapan Kiai Umar. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan rumah Pak Marwan dengan damai. Peristiwa tersebut segera tersebar luas, dan Kiai Umar semakin dikenal karena kemampuannya yang luar biasa. Namun, beliau selalu rendah hati, mengingatkan masyarakat bahwa semua yang terjadi hanyalah karena kehendak Tuhan. Kiai Umar melanjutkan hidupnya dengan mengajar agama dan membimbing masyarakat, namun pengalamannya berhadapan dengan jin jahat itu tak pernah ia anggap sebagai sesuatu yang harus dibanggakan. Tahun berganti, dan usia Kiai Umar semakin menua. Meskipun demikian, beliau tetap semangat mengajar, hingga pada suatu hari, kesehatannya mulai menurun. Kiai Umar menyadari bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Beliau berpesan kepada para santrinya untuk melanjutkan perjuangan dalam mengajar ilmu agama dan membantu masyarakat. Pada suatu pagi yang tenang, Kiai Umar menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Berita tentang wafatnya Kiai Umar menyebar cepat, membuat kampung itu penuh dengan para pelayat yang datang dari berbagai desa. Semua orang merasakan kehilangan yang mendalam. Kiai Umar dimakamkan di sebuah bukit kecil dekat kampungnya, di tempat yang tenang dan penuh keteduhan. Hari demi hari berlalu, makam Kiai Umar sering disiarahi oleh masyarakat yang merasa terhubung dengan ketulusan dan kebaikannya semasa hidup. Beberapa orang yang berziarah ke makam tersebut mengaku merasakan ketenangan dan kedamaian. Ada pula yang mengisahkan bahwa doa mereka terkabul setelah berziarah ke makam Kiai Umar. Lama-kelamaan, makam Kiai Umar dikenal sebagai kuburan keramat. Masyarakat percaya bahwa makam ini menyimpan keberkahan, dan siapapun yang berdoa di sana akan mendapat ketenangan batin. Namun,
Para santri dan keluarga Kiai Umar selalu mengingatkan bahwa keberkahan itu berasal dari Allah, dan makam Kiai Umar hanyalah perantara untuk mengingat jasa serta pengabdiannya yang tulus kepada masyarakat. Warisan kebaikan Kiai Umar terus dikenang. Meski beliau telah tiada, ajaran dan keteladanannya tetap hidup di hati masyarakat. Setiap kali ada yang berziarah, mereka selalu mendoakan Kiai Umar, memohon agar kebaikannya diteruskan oleh generasi penerus. Demikianlah akhir hayat Kiai Umar, seorang kiai kampung yang rendah hati, tulus, dan diberkahi kemampuan luar biasa, yang hidupnya hingga akhir penuh dengan cinta dan pengabdian. Setelah Kiai Umar wafat, masyarakat mulai menyadari bahwa beliau meninggalkan beberapa benda yang sangat dihormati dan dianggap penuh berkah. Dua peninggalan yang paling sering dibicarakan adalah sebuah kitab suci dan tasbih yang dikenal sebagai Tasbih Sakti Kiai Umar. 1. Kitab Suci. Kitab suci yang ditinggalkan Kiai Umar bukanlah kitab biasa. Masyarakat menyebutnya sebagai kitab warisan Kiai Umar, karena di dalamnya terdapat tulisan-tulisan tangan beliau sendiri yang penuh dengan nasihat, amalan, dan doa-doa khusus. Kiai Umar dikenal sering menambahkan catatan kecil di pinggir ayat-ayat suci, berisi penjelasan tentang makna mendalam setiap ayat serta kisah-kisah hikmah yang pernah ia alami. Kitab ini disimpan di masjid tempat Kiai Umar dahulu mengajar, dan diletakkan dalam sebuah lemari kaca yang terkunci. Hanya beberapa santri terdekat yang diizinkan untuk membuka lemari itu, terutama jika ada seseorang yang membutuhkan nasihat atau petunjuk dari ajaran yang ditinggalkan Kiai Umar. Kitab tersebut dijaga dengan penuh kehormatan karena dianggap sebagai peninggalan yang penuh hikmah dan syarat dengan kekuatan spiritual. Setiap Jumat, santri-santri dan masyarakat berkumpul di masjid untuk membaca dan mempelajari kitab warisan Kiai Umar. Mereka yakin bahwa dengan memahami ajaran yang ditulis oleh Kiai Umar, mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Beberapa orang bahkan merasakan keberkahan setelah membaca kitab tersebut, mengaku mendapatkan petunjuk dalam mimpi atau ketenangan yang luar biasa dalam hati mereka. Selain kitab, Kiai Umar juga meninggalkan sebuah tasbih yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Tasbih ini dianggap sakti karena sering digunakan Kiai Umar dalam zikir dan doa khusus. Masyarakat menyebutnya sebagai Tasbih Sakti Kiai Umar, dan percaya bahwa tasbih ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Tasbih tersebut terbuat dari kayu langka yang memiliki aroma khas dan terlihat masih kuat meski usianya sudah tua. Diyakini, setiap butiran tasbih tersebut menyimpan jejak zikir yang panjang dan kuat dari Kiai Umar. Banyak yang mengatakan bahwa ketika tasbih itu dipegang, ada energi ketenangan yang menyelimuti, seolah Kiai Umar sendiri sedang berdoa di samping mereka. Tasbih sakti ini diserahkan kepada salah satu murid terdekat Kiai Umar, seorang santri senior bernama Ahmad, yang sudah dianggap sebagai penerusnya. Kiai Umar pernah berpesan bahwa tasbih itu bukan untuk dibanggakan sebagai benda sakti, melainkan sebagai pengingat agar penerusnya senantiasa dekat dengan Tuhan. Kiai Umar meyakini bahwa kekuatan sesungguhnya dari tasbih itu bukanlah pada benda tersebut, tetapi pada ketulusan hati saat berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu, muncul berbagai kisah seputar kitab dan tasbih sakti peninggalan Kiai Umar. Salah satunya adalah cerita tentang seorang petani bernama Pak Budi yang pernah mengalami gagal panen. Ketika merasa putus asa, ia datang ke masjid tempat kitab suci itu disimpan, membaca beberapa doa yang pernah ditulis oleh Kiai Umar. Tidak lama kemudian,
Pak Budi merasa yakin dan tenang, dan pada musim berikutnya, ia berhasil panen dengan hasil yang melimpah. Ada juga cerita tentang seorang ibu yang anaknya sering sakit-sakitan. Setelah berkonsultasi dengan santri penerus Kiai Umar, ia diberi izin untuk menggunakan tasbih sakti untuk mendoakan anaknya. Selama seminggu, ibu itu menggunakan tasbih tersebut sambil berzikir setiap malam. Alhamdulillah, kondisi anaknya membaik, dan kesehatan sang anak berangsur pulih. Akhirnya menjadi warisan berharga. Kitab dan tasbih peninggalan Kiai Umar kini menjadi lambang keimanan dan ketekunan yang ditinggalkan beliau. Para santri dan masyarakat selalu diingatkan untuk tidak menyalahgunakan atau terlalu mengagungkan benda-benda ini, melainkan mengambil pelajaran dari kehidupan dan pengabdian Kiai Umar. Tasbih sakti itu pun dipandang sebagai simbol ketulusan dalam berzikir, sedangkan kitab suci menjadi panduan hidup dan sumber hikmah yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Hingga kini, masyarakat terus menjaga dan menghormati peninggalan tersebut, dan setiap orang yang datang ke masjid itu dapat merasakan pengaruh kebaikan dan ketulusan Kiai Umar yang terus hidup di hati mereka.